Halo, saya Ferdinand Immanuel Tumangkor. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai penggunaan tag atau elemen pada HTML. Tag-tag atau elemen-elemen yang akan kita coba pada video kali ini yaitu tag atau elemen yang berada di dalam tag body, yaitu tag untuk membuat teks yaitu H1 sampai H6, kemudian tag B untuk membuat paragraf, kemudian tag untuk membuat pendukung teks seperti tag BR, AR, B, I, dan lain-lainnya, kemudian tag untuk menampilkan gambar yaitu tag IMG, kemudian tag untuk hyperlink yaitu tag A, kemudian tag untuk memberi list yaitu tag UL, OL, LI, dan lain-lainnya, lalu tag untuk tabel yaitu tag tabel, head, body, dan lain-lainnya, kemudian form untuk membuat sebuah form berisi tag form, input, label, dan button. Kemudian ada tag grouping yaitu div dan span untuk melakukan grouping. Oke, kita akan coba ini semuanya satu persatu. Namun yang pertama kita lakukan ialah membuat tag untuk membuat teks, yaitu menggunakan tag H1 sampai H6 dan menggunakan tag B untuk paragraf. Langsung saja kita coba. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan menggunakan kode editor Visual Studio Code. Saya tidak menggunakan Notepad lagi karena dengan menggunakan Visual Studio Code akan coding jadi lebih mudah. Oke, langsung saja kita buat tag H1 sampai H6 yang berisikan tulisan Hello World. Oke, kita copy saja 6 kali, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ubah dia H2, tag H3, tag H4, tag H5, dan tag H6. Oke, lalu kita buat tag P untuk memberikan paragraf. Saya membuat tulisan asal saja menggunakan lorem ipsum. Setelah itu kita cek hasilnya. Seperti inilah hasilnya. Tag H1 sampai H6 adalah teks yang bertulisan Hello World. Tag H1 merupakan tag untuk membuat judul dengan tulisan yang paling besar. Itu berurutan dari H1 sampai H6. H6 merupakan yang paling kecil. Kemudian untuk tag P akan membuat paragraf. Oke, selanjutnya kita akan membuat tag untuk membuat pendukung teks yaitu tag BR, HR, B, dan I. Langsung saja kita coba. Oke, kita kembali ke kode editornya. Kita beri di bawah ini tag BR. Tag BR digunakan untuk memberikan efek enter pada halaman web. Kita coba lihat hasilnya. Kita simpan terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya. Tidak terjadi apa-apa karena tidak terlihat ya. Oke, kita coba memberikan BR-nya berada di sini. Kita lihat, kita simpan, baru kita lihat apa yang terjadi. Teks Magnum Quotes turun ke bawah. Itulah yang saya maksud bahwa tag BR ini memberikan efek enter.
Oke, kita hapus saja tag BR nya. Kita coba menggunakan tag HR. Tag HR berguna untuk memberikan garis horizontal. Kita lihat, kita simpan dulu, kita lihat saja hasilnya. Nah, seperti ini. Garis ini merupakan hasil dari tag HR. Oke, kita coba tag pendukung teks lainnya, yaitu B. Tag B digunakan untuk membuat efek bold pada sebuah teks. Kita lihat, teks makna berubah menjadi bold. Lalu kita gunakan tag yang lain, yaitu tag I, yaitu tag untuk membuat teks menjadi italic. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Teks temporibus menjadi italic. Sekarang kita masuk ke tag untuk menampilkan gambar, yaitu tag IMG. Oke, langsung saja kita coba. Oke, di sini saya sudah menyiapkan sebuah gambar yang untuk saya tampilkan nanti di halaman webnya, yang bernama IMG1 dengan ekstensi JPG. Oke, struktur tag IMG itu seperti ini. Dia memiliki atribut src atau source untuk memanggil gambar. Isi dari source ini kita buat yaitu nama dari gambar tersebut. Jadi mg1.jpg. ALT ini berfungsi untuk apabila gambar itu sudah rusak ataupun hilang, maka ALT ini memberikan keterangan pada gambar itu bahwa gambar itu adalah sebuah gambar. Kita buat saja keterangannya ini teknologi. Oke, kita simpan. Kita lihat hasilnya seperti ini. Inilah hasil dari tag gambar, yaitu tag IMG. Nah, gambarnya terlalu besar, kita kecilkan saja menggunakan properti width, yaitu lebar. Kita buat saja lebarnya 500. Kita lihat kembali, dia menjadi kecil. Itulah fungsi dari tag IMG. Oke, selanjutnya kita akan lihat bagaimana cara menggunakan tag hyperlink atau tag A, yang biasanya digunakan untuk menghubungkan suatu file HTML dengan file HTML lainnya, atau juga bisa untuk mengunjungi situs website lainnya. Langsung saja kita coba. Di sini saya sudah membuat satu file HTML yang bernama link untuk kita hubungkan nantinya dengan file index HTML. Oke, kita gunakan tag A untuk menghubungkannya. Kita ketik tag A. Beginilah strukturnya, yaitu ada atribut href untuk menghubungkannya. Kita hubungkan saja dengan menuliskan nama filenya atau letak dari file tersebut, yaitu link.html. Kita berikan teks di dalamnya, yaitu link. Kita simpan. Kita lihat hasilnya. Kita klik tulisan linknya, dia akan berubah menjadi kosong karena pada
file link HTML, kita tidak mengisikan apapun pada tag body. Itu ya, sudah berhasil. Dan kita menggunakan tag A untuk menghubungkannya ke website yang lain. Kita buat di atribut href https www.google.com. Kita simpan, kita buat teksnya link ke Google. Kita simpan, kita coba lihat hasilnya. Refresh, link ke Google, kita klik, dia akan pindah ke website google.com. Oke, kita lanjut untuk list menggunakan tag UL, OL, dan LI. Langsung saja kita ke kode editor. Saya sudah berada di kode editor saya. Untuk membuat list, kita harus membuat tag UL. Tag UL ini diisikan tag LI, itu listnya. Kita bisa membuat tag UL ataupun tag OL. Kita buat saja dua-duanya untuk mengetahui perbedaannya. Oke, kita isikan saja teksnya hello world. Kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Untuk UL, dia memberikan bullets, dan untuk OL dia memberikan penomoran pada listnya. Oke, segitu saja untuk list. Kemudian kita akan masuk ke table. Nah, di table ini kita akan mencoba membuat table dengan bentuk seperti ini. Langsung saja kita ke kode editor untuk membuatnya. Oke, untuk membuat tabel kita harus membuat tag tabel terlebih dahulu. Nah, di dalam tag tabel tersebut kita dapat memberikan tag untuk penyusun tabelnya, yaitu tag th, tr, dan td. Th ini berguna untuk membuat heading pada tabel. Kemudian tag tr berguna untuk membuat barisnya, dan td untuk membuat kolomnya. Kita lihat saja bagaimana bentuk dari tag-tag tersebut. Langsung saja kita kerjakan untuk membuat tabel seperti yang tadi kita lihat. Pertama kita buat tr, buat kolomnya itu menggunakan td. Namun yang pertama kita perlu membuat head atau heading dari tabel tersebut. Nah, head yang pertama kita buat nomornya, kita buat th, kemudian nomornya, kemudian th lagi, kolom 1, kemudian th lagi, kita buat kolom 2. Oke. Nah, ini merupakan tabel yang akan ada di baris yang pertama, yaitu baris untuk head tabel. Kemudian kita isikan tabelnya untuk tr atau baris yang kedua. Kita gunakan td saja. Isinya yang pertama yaitu 1, kemudian baris 1 kolom 2, kemudian baris 2
kolom, baris 1 kolom 2 dulu, baris 1 kolom 1, ini baris 1 kolom 2. Kemudian kita buat pada baris yang ketiga, STR-nya terlebih dahulu, baru kita bungkus TD, lalu TD-nya kita isikan angka 2, isikan baris 2 kolom 2 ya, copy saja. Yang pertama tadi baris 2 kolom 1 ya. Ini kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, seperti inilah hasilnya. Nah, kita lihat tidak ada garis-garis yang menandakan bahwa ini sebuah tabel. Nah, untuk membuatnya kita harus memberikan properti pada tabel. Propertinya yaitu border. Kita berikan saja bordernya 1. Kita lihat hasilnya. Sekarang kita sudah memiliki garis-garis pada tabel kita. Lalu kita bisa membuat padding atau jarak antara garis-garis ini dengan isinya. Kita memberikan atribut cell padding. Nah, kita buat saja 5. Kita lihat hasilnya, biar lebih berjarak dengan garis-garisnya. Kita tambahi juga atribut yang bernama cell spacing, sejak 0, untuk membuat garis-garisnya tadi tidak berongga ya. Sekarang tabel kita ini sudah terlihat seperti ini ya, sama. Oke, yang kedua kita akan membuat tabel seperti ini. Oke, untuk membuat tabel seperti tadi itu kita perlu menggunakan atribut rowspan pada kolom atau baris yang ingin kita buat seperti itu. Kita buat saja tabelnya. Kita berikan atribut bordernya 1, kemudian cell paddingnya 5, lalu cell spacingnya 0. Saya isikan dengan TR. Baris yang pertama tadi itu ada keterangan dan bulan, buat TH hanya keterangan, kemudian ada bulan, TH bulan. Nah, yang tadi keterangan itu terbagi sini, ini terbagi jadi 2. Nah, untuk membuat itu kita perlu menggunakan atribut rowspan 2. Kemudian TH-nya kita buat colspan 3. Untuk bulan kita ambil 3 kolom, untuk keterangan kita ambil 2 baris. Kita berikan saja dulu untuk baris keduanya ada bulannya ya, sampai bulan 3 kita isikan menggunakan TD saja 1, kemudian kita copy pastekan saja, ini jadi 3, ini jadi 2 ya. Di baris yang ketiga ada
dengan teks A, lalu tekan saja kolom kosong untuk membuat tampilan seperti yang ada pada slide tadi sebanyak 3 buah. Lalu kita coba lihat sini bagaimana. Oke, hasilnya seperti ini, sudah hampir pas, tinggal kita buat untuk A, B, C, D. Kita kopikan saja ini, kita simpan. Kita lihat hasilnya sama seperti yang ada pada contoh. Oke, selanjutnya kita akan melihat penggunaan tag untuk membuat form. Ada tag form, input, label, dan button. Pada tag form ini kita akan mencoba untuk membuat model seperti ini. Oke, untuk membuat form seperti ini kita perlu menggunakan tag form terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat tag form, tapi saya akan ulang untuk membuat tag form. Membuat tag form kita perlu membuat tag pembuka untuk formnya. Oke. Lalu kita isikan di dalam formnya itu label. Label ini berfungsi untuk memberikan ini npm. Kita buat isinya npm. Kemudian untuk membuat kotak teks seperti ini, kita dapat menggunakan elemen input dengan tipe teks. Kita buat ID dari input ini npm, dan label ini mempunyai atribut for npm juga. Lalu setelah itu kita membuat bentuk namanya. Kita buat titik duanya juga ya, nama. Kita kopikan saja ini namanya, kita ganti ini menjadi nama, kemudian ID-nya kita ganti jadi nama juga. Lalu kita buat jenis kelamin menggunakan radio button. Nah, untuk membuat itu kita kopikan saja ini, kita ubah ini menjadi jenis kelamin. Lalu portnya menjadi JK saja kita buat. Sebenarnya tidak terlalu penting juga, karena yang penting nanti di laki-laki dan perempuan. Oke, kita buat tipe dari inputnya radio. Kita buat label dari radio ini. Kita buat formnya itu laki, dengan teksnya laki. Nah, kita ganti ID-nya menjadi laki juga. Kita kopikan ini, kemudian kita pastekan, lalu ini kita ganti menjadi perempuan. Juga kita ganti jadi perempuan. Oke, kita simpan. Coba kita buka ke browsernya. Oke,
dia jadi seperti ini. Dia jadi menyamping ke sana dan dia sesuai dengan yang kita harapkan. Oh ya, kita lupa membuat biodata ya. Biodata, tulisan biodata mahasiswa. Kita buat saja biodata mahasiswa itu 3 ya. Biodata siswa. Kita lihat. Dia jadi seperti ini. Kita nggak ingin seperti ini, kita inginnya seperti ini. Nah, untuk bisa membuat seperti ini, kita dapat mengkombinasikan tag form ini dengan tag table agar dia menjadi rapi. Kita buat tag table terlebih dahulu, lalu kita masukkan ini ke dalamnya. Nah, lalu kita buat susunannya. Masukkan di baris yang pertama, yaitu biodata mahasiswa. Pasang titik saja, tidak usah pakai H3. Kita pasang TH saja ya, TH agar dia bold. Lalu di baris yang kedua ada PM. Lalu di baris yang ketiga kita isikan dulu menggunakan TD ya. Ini di baris ketiga ada nama, baris keempat ada jadi selanjutnya. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Kita lihat dia menjadi seperti ini, sedikit rapi ya. Nah, ini kenapa tidak di tengah biodata mahasiswa? Oh ya, kita lupa membuat buttonnya, button shape-nya ya. Kita buat button shape-nya di baris selanjutnya. Kita buat tag input dengan submit saja. Oke, videonya kita buat set. Lihat, nah, dia jadi kesini nih. Yang salah berarti. Karena kita belum membuat TD-nya. Oke, kita lihat kembali. Nah, jadi sudah ada di bawah, tapi tidak di tengah. Begitu juga dengan biodata mahasiswanya. Nah, jika kita lihat menggunakan border, maaf, seharusnya di tabel ya bordernya. Kita lihat. Nah, biodata mahasiswa hanya berada pada satu kolom. Nah, kita harus membuat dia berada di 2 kolom. Begitu juga dengan button shape-nya. Nah, kita menggunakan column span pada biodata mahasiswa. Oh ya, kita juga lupa membuat tanda titik 2. Nah, titik 2 ini kita buat saja di kolom baru. Oke, kita buat saja kolom baru menggunakan TD. Kita isi dengan titik 2, kita kopikan saja. Jadi, oke, hanya kita buat menggunakan column span. Karena kita tambah satu lagi kolom, maka kolom yang dibutuhkan yaitu 3. Begitu juga dengan
buttonnya. Kalau span 3 kita simpan, kita lihat kembali. Nah, dia berada di tengah, dia berada di tengah siswanya. Namun button save-nya tidak berada di tengah. Nah, untuk membuat dia berada di tengah, kita dapat menggunakan elemen center. Nah, ini cara mudahnya ya, namun jarang sekali menggunakan elemen center ini. Dia berada di tengah sekarang. Kita buat cell paddingnya ya, untuk tabelnya cell paddingnya kita buat 5 dan cell spacingnya 0. Bordernya kita hilang. Oke, kita lihat kembali. Nah, dia jadi cantik nih. Oke, nah gimana nih button yang di sini warna merah? Nah, itu bisa digunakan menggunakan CSS. Nah, untuk menggunakan CSS kita perlu memberikan dia atribut style. Nah, kita ubah background colornya menjadi merah. Nah, itu merahnya merah marun, kita ubah menjadi merah marun. Kita lihat, nah dia menjadi merah marun. Nah, kita ubah warnanya menjadi warna putih. Bordernya kita hilang. Kita lihat, nah dia jadi seperti itu. Ini tidak mirip seperti itu ya. Nah, buttonnya ini punya padding, nah, border radius. Nah, membuatnya kita membuat paddingnya saja. Paddingnya kita buat 10 pixel saja. Lalu kita buat border radiusnya 8 pixel. Ya, nah, hampir mirip ya. Nah, setelah itu kita ini membuat kotak hitam ini. Nah, untuk membuat itu kita bisa menambahkan style pada fontnya dengan properti border. Kita buat 2 pixel, solid, black. Memberikan border radius sebesar 10 pixel, padding bisa 10 pixel juga. Coba lihat hasilnya. Kita buat ini. Nah, kita buat saja width-nya, width content. Nah, sudah mirip ya dengan ini. Fontnya saja yang berbeda. Oke, selanjutnya untuk penggunaan tag grouping, yaitu tag div dan span. Nah, div dan span ini berbeda ya, walaupun hampir sama juga fungsinya. Langsung saja kita coba. Oke, untuk penggunaan div kita dapat mencontohkannya seperti ini. Nah, kita berikan div, kita buat dia memiliki style dengan background color warna aqua. Kita buat span dengan background color style background color aqua juga, dengan isi hello world. Sama juga di sini hello world juga world. Oke, kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, kita berikan jarak ya dengan fontnya, kita tambahin saja BR sebanyak 4. Oke, kita lihat. Nah, ini yang membedakan div dan span. Div itu dia displaynya block, sedangkan span displaynya inline. Nah, itu ya yang membedakan grouping tag div dan span. Sampai di situ saja
untuk video kali ini. Saya Fadil Ibnu Latif Manggol. Sekian dan terima kasih.